salam santun. Saya Batara Kusuma akan membawakan acara Tapak Jalak, Jalan Menuju Kearifan. Tapak Jalak adalah program pembedahan nilai-nilai luhur kearifan lokal yang menjadi ciri luhur peradaban bangsa kita yang disimpan di tempat-tempat petilasan, situs-situs purbakala, dan tempat-tempat yang disakralkan. Adapun nilai-nilai luhur kearifan lokal dibungkus dengan rapi dalam sebuah legenda, dalam sebuah cerita dan mitos-mitos yang turun-temurun yang menjadi kepercayaan masyarakat setempat. Bahasa Sunda, tempatnya berada di galihnya pohon. Galih pohon itu hatinya pohon. Nah, nanti kita bisa ungkapkan dengan simbol-simbol kearifan yang ada di sini. Kita persatu makna dari emang sini penjarahan Pak ya. Banyak tiap malam Jumat masyarakat ataupun kiai yang berziarah ke sini minta dibantu doa kepada Allah. Dalam syariat berziarah kepada oyot di sini bukan minta apa-apa tapi minta berkah intinya ya. Mintanya kepada Allah, minta dibantu doa intinya gitu aja. Karena di sini udah dari dulu udah ada penjarahan di sini gitu. Jadi mungkin sekitar sini udah pada tahu. Jadi malam Senin atau malam Jumat, alhamdulillah kampung sini udah pada tahu jarah ke sini gitu. Selain di sini pun juga alhamdulillah penjarahan kan masih banyak. Bahkan kalau kata orang tua saya di wilayahan ini itu ada 4 penjarahan. Yang di atas air terjun katanya masih ada. Itu kata orang tua saya. Kalau dibilang mungkin kata cuma indigonya guru ya, gitu kan. Ada 4. Udah lama Pak, udah lama. Sebelum saya lahir udah ada itu, udah ada. Bahkan orang tua pun saya juga sering bilang, kalau di kampung di banyaknya ajengan atau kiai ya, kita jarah. Mungkin Bapak juga udah tahu ya istilahnya tentang masalah berjarah itu kan, kemanapun juga hukumnya sunnah kan. Kalau berjarah itu kan, kita minta bukan ke penjarahan kepada Tuhan gitu kan, cuman minta dibantu doa agar hidup kita ini lebih bagus yang sebelumnya gitu kan. Emang banyak sih Pak larangan-larangan kalau dipakai larangan-larangan, tapi kan istilahnya maklumlah banyak orang, jadi adat itu udah kagak dipakai, jadi jarang yang memakai gitu Pak. Ada sebagian make, ada yang bagian enggak. Nah itu efek sampingnya banyaklah orang-orang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu emang Pak, kalau tentang makna di sini banyak Pak makna di sini. Mungkin alhamdulillah berkahnya ada kesepuhan di sini ya.
air itu bagi orang luar, bagi orang setempat pun juga, orang yang sakit insya Allah kita yakin mandi di air terjun insya Allah sembuh Pak. Asal kita yakin. Gitu. Makanya kalau orang Depok, orang Banten yang Sabtu atau hari-hari apa datang ke sini, kalau nggak mandi dia rugi Pak. Gitu. Dulu kan sering pelangi Pak. Pelangi itu kalau hari Jumat itu sering mandi sebelum rame, sebelum dikelola. Sekarang sudah dikelola, pelangi nggak ada Pak. Nah itu ceritanya. Timbulnya tidak dari Ya, itu Pak intinya. Kalau dulu memang itu, ada darinya ada dua Pak. Jadi bidadarinya yang duduk di dalam dua batu itu. ya mungkin karena kan kita nggak tahu gitu kan istilahnya. Sering banyak orang itu menemu gitu. Mungkin itu Pak sewaktu keistimewaan bagi kampung sini, sewaktu anugrahan dari Allah untuk rame di sini. Rame ada air terjun, alhamdulillah kan banyak perusahaan gitu kan intinya. Kedua, orang kan yakin seandainya kita Bapak sakit datang ke sini minum air terjun, tapi yakin sembuh Pak. Itu kata orang-orang yang udah gitu kan, itu kata-kata orang yang udah, tapi yakin kita kepada Allah. Kata guru saya ada 4 pembuka yang sepuh di sini. Pertama adalah Mbah Raini, terus Mbah Gombel dan Oyot, dan di sana ada Mbah Empu di situ. Makamnya pun juga ada yang 3 lagi, saya belum pernah karena belum ketemu sama saya. Itu kata orang tua saya. Tapi cukup dari rumah pun juga kita tawasul. Wabil khusus kita minta didoakan kepada Allah gitu katanya. Karena belum ketemu makomnya gitu intinya. Kalau yang satu ada sih. Nah, satu ada Mas. Mbah Bu itu. Iya. Oke pemirsa, kita sudah sampai di Curug Bidadari, curug yang ada di kawasan Curug Luhur daerah Sentul Bogor, yang mana kita perlihati curug yang begitu indah, mempunyai sebuah mitos-mitos yang tadi sudah diutarakan oleh para juru kunci yang ada di sini. Nilai kearifan-kearifan hidup yang dibungkus halus dan terbungkus rapih dalam sebuah situs peninggalan yang menjadi ciri-ciri peradaban luhur bangsa tentang makam petilasan Curug Luhur, Curug Bidadari. Yaitu tempat ini adalah petilasan dari buyut lembut yang mana simbol dari nilai-nilai hidup yang ditanamkan di sini bisa kita pelajari dan kita telaah. Jarang makam yang berada di dalam sebuah pohon. Nah, ini sebuah filosofi yang bisa kita kupas, bahwa pohon itu kalau bahasa Sunda itu tangkal. Tangkal bahasa Sunda artinya tangtungan kalakuan jeung lampah. Jadi ketentuan kelakuan dan lampah yang mana adanya digali
atau jati atau hatinya pohon. Jadi uyut lembut dalam konsep pendidikan hidup adalah kelembutan hati, kelembutan jiwa, kelembutan berpikir yang akan menciptakan kelembutan berbudi bahasa, kelembutan bertata krama dan melaksanakan nilai-nilai kearifan luhur yang didasari oleh kelembutan jiwa, kelembutan hati. Pohon ini yang disebut dengan pohon terep. Terep punya sebuah konsep filosofi yang mana te itu tidak, rep itu tidur. Jadi konsep leluhur kita, konsep kebuyutan yang ada di sini mengajarkan kita agar supaya tidak tidur. Dalam hal ini bukan tidak tidur, kita tidak tidur seharian atau tidak tidur malam, tapi hati kita jangan sampai tidur, kalah dengan keinginan yang melampaui batas kemampuan kita, kalah dengan hawa nafsu, tetapi kita harus punya sebuah keyakinan kepada Yang Maha Kuasa dan selamanya eling terhadap aturan-aturan alam semesta yang telah digambarkan dan dicontohkan oleh leluhur kita. Yang buyut lembut adalah sebuah konsep pendidikan manusia menuju kelembutan hati. Lembut bukan berarti tumpul. Lembut itu menandakan ketajaman jiwa yang luar biasa. Sebagai halma, sebilah pedang. Pedang itu akan menjadi pedang yang sangat tajam manakala mata dari pedang tersebut mencapai kelembutan yang sejati. Itu kelembutan jiwa yang akan bisa membelah sebuah hijab-hijab atau penghalang-penghalang hidup ke depan dengan kita bisa berpikir positif menggunakan akal pikiran, panca indera dan kelembutan serta kesucian hati. Itu makna dari kearifan lokal yang terdapat di ini tempat, dan ketika kita melaksanakan kelembutan jiwa berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal, maka kekuatan positif di alam ini akan bersemayam di jiwa kita dan akan bisa mengupas semua hal yang bisa menghalangi langkah kita. Maka dari itu semoga nilai-nilai luhur kearifan lokal ini bisa menjadi motivasi hidup kita menjadi lebih baik dan lebih berguna. Sahabat Tapak Jalak, jalan menuju kearifan. Kita tadi sudah sama-sama melalui perjalanan untuk membuka sebuah mitos dan membuka nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sebuah mitos yang ada di Curug Bidadari. Hal penting yang bisa kita raih, hal penting yang bisa kita sikapi, dan hal penting yang bisa kita tangkap untuk motivasi hidup kita, yaitu nilai-nilai luhur yang kearifan lokal serta pesan-pesan moral yang ada di sana. Mungkin ini merupakan sebuah tatanan yang patut kita hargai dan kita pelajari, yang mana
Curug Bidadari bukan berarti di sana ada sosok bidadari yang cantik, yang jelita. Tetapi bidadari di sini adalah simbol keagungan dari seorang wanita. Seorang wanita lebih jauhnya adalah sosok ibu kita. Ibu kita adalah mencerminkan keagungan bumi, keindahan bumi, kebesaran bumi, ketawakalan bumi, kesabaran bumi. Yang mana dikala kita belajar tentang nilai-nilai keluhuran bumi, keluhuran ibu yang mempunyai kasih sayang di atas ke bawah tanpa bisa kita berhentikan, dan kasih sayang itu tidak pernah berhenti kepada anak cucunya, dan kita bisa menjalankan nilai-nilai kasih sayang itu yang sudah dicontohkan oleh ibu kita. Maka bak laksana air terjun bidadari yang bisa membelah satu gunungan batu menjadi dua belah batu. Batu di sini merupakan sebuah simbol bahwa kebenaran dan kejahatan adalah dua sisi yang berbeda, tetapi bersatu sampai akhir hayat. Tetapi kebaikan dan keburukan akan terpisahkan oleh nilai-nilai sejati, yaitu nilai-nilai kebenaran yang telah diwariskan oleh ibu kita. Adapun Mbah Buyut Lembut yang disinyalir sebagai penguasa daerah sana, yaitu konsep hidup, tatanan jiwa, tatanan kelembutan hati, tatanan kelembutan berpikir, sehingga kelembutan jiwa bisa menciptakan ketajaman pikiran kita yang bisa memilah dan memilih hal-hal yang buruk dan hal-hal yang baik, sehingga kita tidak terjerat dalam satu sisi kebaikan dan keburukan. Karena kebaikan dan keburukan adalah hak milik kita. Bagaimana kita mensikapi hal baik dan buruk itu dengan nilai kebenaran yang sejati yang telah dicontohkan oleh pendahulu kita. Semoga di segmen ini kita bisa memetik kebaikan-kebaikan, berkah dari kearifan lokal yang tersembunyi dalam di sini, dan kita tidak terjerat oleh sebuah mitos yang dibelokkan, sejarah yang digantikan hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan. Maka itu, jadilah diri yang sejati,